Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa UIN TV yang berbahagia, alhamdulillah senang sekali di sore ini di pertengahan bulan Ramadan kami bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Ramadan fil Jamiah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Sore ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa. Beliau di samping kanan saya ada Tuan Guru Haji Hamdani Khairul Fikri, M.Komi. Beliau adalah dosen program studi pengembangan masyarakat Islam. Beliau juga merupakan pembina di Ma'had Al-Jamiah, Ustaz. Kemudian di samping itu beliau juga adalah ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Lombok Barat. Ya. Bagaimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Sehat, ya. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, di sore hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari netizen yang sudah kita kirimkan lewat akun media sosial kami. Jadi ada beberapa pertanyaan menarik yang kami himpun terkait dengan hal-hal yang biasa kita lakukan di bulan puasa dan bagaimana hukumnya, apakah itu akan membatalkan puasa dan lain sebagainya. Jadi itu yang akan kita bahas sore hari ini, Tuan Guru. Baik. Untuk pertanyaan pertama ini ada pertanyaan yang menarik ini, Tuan Guru. Ya. Biasanya memang di era media sosial, ya di era banyak anak-anak muda mengakses media sosial setiap hari, ya. Lebih-lebih di bulan puasa ini menghabiskan waktu dengan mengakses gadget mereka. Kadang kita tidak tahu bahwa ada informasi yang bersifat berita bohong, hoax dan lain sebagainya, tapi kita ikut terlibat menyebarkan berita bohong itu, memforward lewat grup-grup WA dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan dari pemirsa kita ini salah satunya itu adalah bagaimana hukumnya menyebarkan berita bohong atau hoax di bulan puasa. Nah, kira-kira gimana hukumnya itu, Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih Pak Sauki MSI sebagai host hari ini telah mengundang saya untuk berdiskusi atau podcast Ramadan, ya. Baik, dari pertanyaan itu, berita hoax ini kan bukan saja memiliki efek pribadi, tetapi juga efeknya ke orang banyak. Sehingga Nabi mewanti-wanti kita, ya, untuk menjaga kualitas Ramadan, menjaga kualitas puasa kita dengan cara menjaga lisan. Ya, jadi surga itu sangat dekat dengan 4 perkara, ya. Salah satu di antaranya hifzil lisan, yaitu menjaga lisan. Kemudian hukum daripada penyebar hoax itu atau menyebarkan hoax di bulan Ramadan, ya, di luar Ramadan saja hukumnya haram, apalagi di dalam Ramadan. Sehingga apakah batal puasanya atau hanya saja membatalkan pahala puasa, kan gitu. Jadi dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, di antara 5 perkara yang membatalkan pahala puasa adalah al-kadzib, berdusta. Nah, menyebarkan berita bohong ini termasuk di dalam berdusta itu sendiri. Nah, jadi dia tidak batal puasanya, tetapi pahala puasanya yang batal, yang tidak ada. Nah, ini juga mendapat ancaman, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak di antara yang berpuasa tidak ada yang dia dapatkan kecuali lapar dan dahaga. Nah, mungkin itu yang jadi kalau kita menyebarkan berita bohong ketika bulan puasa sama saja dengan percuma puasa, gitu. Pahala puasanya tidak ada, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Artinya kewajibannya tetap jalan, terpenuhi. Tapi bagaimana dengan misalnya dia tidak tahu bahwa itu adalah berita bohong, Ustaz? Nah, ini makanya buktinya dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an, kan, in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Apabila ada kabar yang datang kepada kita dari seorang yang fasik, atau berita itu belum pasti, ya, belum kita mampu untuk mengklarifikasinya, maka wajib dari setiap kita itu untuk mengklarifikasi berita itu terlebih dahulu baru disebarkan.
Harus ada upaya untuk mencari tahu. Ada upaya untuk mencari tahu, jangan sampai langsung disebar begitu saja, sehingga itu menimbulkan banyak persoalan. Iya. Setelahnya begitu. Berarti harus penting ya untuk mencari tahu sebuah informasi bagi pemirsa, lebih-lebih di bulan puasa nanti. Puasa, Iya. betul. Sangat, sehingga tidak menimbulkan fitnah nanti betul, di akhirnya. betul. Ya. Baik. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, ini juga masih seputaran anak-anak muda ya, generasi milenial, generasi Gen Z ya. Terutama sekali di era media sosial ini lagi-lagi seringkali kalau istilah anak muda sekarang itu Tuan Guru ada istilahnya julid gitu ya. Ya. Suka mencari-cari tahu ya, terhadap kehidupan orang lain. Kepo lah ya. Kepo. Kalau dalam istilah Islamnya mungkin tajassus, Ya, mencari kesalahan orang dan lain sebagainya. Nah di bulan puasa itu karena kita ini media sosial viral sedikit, orang diobrak-abrik habis ya informasi di sekitarnya ya. Ada istilah cancel culture dan lain sebagainya. Jadi gimana hukumnya itu julid di bulan puasa itu? Baik, kaitannya dengan yang tadi juga ya, khamsatul asya tubtilus syiyam. Jadi 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama tadi al-kazib, kemudian yang kedua namimah, ya, memfitnah. Nah, kemudian yang ketiga ghibah. Memfitnah ini juga mengadu domba, ya. Namimah itu juga bisa diartikan ngadu domba. Ya. Julid ini bisa masuk kepada adu domba dan juga bisa masuk kepada tajassus tadi, mencari kesalahan. Juga sama ya dengan kazib dan lain sebagainya. Ini bukan saja Ramadan ini kan meminta setiap kita untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Madrasah, Ramadan ini ibarat madrasah, ibarat rumah, ibarat sekolah. Kita masuk ke dalamnya, kita lebih baik atau lebih buruk begitu. Betul. Nah, kalau itu yang kita lakukan, misalnya milenial sekarang, julid dan lain sebagainya, tentu di luar Ramadan saja itu dilarang, apalagi di dalam, lebih-lebih di dalam Ramadan. Nah, kalau itu biasa kita lakukan, kemudian masuk kita ke dalam Ramadan ini, kemudian masih saja kita lakukan, berarti juga dapat membatalkan pahala puasa kita. Jadi madrasah puasa itu tidak sukses untuk membawa membentuk karakter kita menjadi lebih baik tadi. Nah, jadi diantaranya tadi ya masuk ke dalam bab namimah dia, memfitnah, kemudian tajassus juga sama ya, masuk kepada ghibah, membicarakan kejelekan saudara kita. Nah ini dosa yang sering kita lakukan, tetapi biasa mungkin ya kita lakukan, tetapi itu sangat besar. Tidak berasa gitu. Iya, tidak terasa, tapi besar sekali efeknya kepada orang lain. Ya, bisa membunuh karakter orang lain. Gitu. Berarti puasa itu sebenarnya bisa dimaknai secara lebih luas ya Tuan Guru, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan diri. Mencari-cari kesalahan orang lain, melakukan hal yang sia-sia. Ya, termasuk Tuan Guru ada kiat-kiatnya untuk bisa menjaga itu. Oke, baik, mungkin ya. Ramadan ini kan namanya juga syahrus syiyam, ya, imsak, menahan diri. Ya, artinya menahan diri bukan saja menahan yang masuk ke dalam lubang-lubang yang ada. Misalnya ya kepada 7 lubang yang ada di muka kita, kemudian dubul dan kubul. Tetapi juga menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Salah satu kiatnya mungkin memperbanyak halakoh-halakoh, diskusi-diskusi. Ya, diskusi-diskusi, kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, kemudian saling simak hafalan Quran. Ya, kemudian memperbanyak tadarus ilmi. Ya, tadarus ilmi itu diskusi dari hasil apa yang dibaca di Al-Qur'an itu, misalnya dalam tafsir ini apa maknanya? Ya, tafsir bil ra'yinya bagaimana? Tafsir bil ma'thurnya bagaimana? Itu lebih baik untuk menambah khazanah keilmuan kita. Nah, kan kita banyak waktu nih di bulan Ramadan ini, banyak kesempatan yang kosong mungkin ya. Karena kita banyak istirahat dan lain sebagainya. Nah, kita isilah waktu itu untuk hal-hal yang positif. Itu salah satu kiat-kiatnya, Pak Host, ya. Jadi daripada mengkepoin ya orang lain, lebih baik mengisi waktu dengan berkumpul jauh dengan lebih hal yang bermanfaat. Halakoh ilmiah lah begitu. Kemudian ini Tuan Guru ada pertanyaan selanjutnya.
dari netizen kita, ya, dari pemirsa kita yang ada di rumah, bagaimana hukum ini ngabuburit di bulan puasa dengan lawan jenis. Biasanya kan anak-anak muda menjelang berbuka itu kan jalan-jalan ke berbagai tempat yang mencari takjil dan lain sebagainya. Tetapi dia bersama dengan lawan jenis, nongkrong bersama dan lain sebagainya. Apakah itu membatalkan puasa atau mungkin sebaliknya juga hanya membatalkan pahala puasa dan bagaimana sih perspektif hukumnya tentang hal itu, Tuan Guru? Iya, baik. Kalau ngabuburit ini lebih besar lagi efeknya, ya. Karena langsung kontak, ya, kontak fisik dengan lawan jenis. Itu, iya. Salah satu juga di antara yang membatalkan pahala puasa yang disebutkan Rasulullah tadi, an-nazru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Ini langsung kontak, melihat saja sudah membatalkan pahala puasa. Kalau langsung kontak berarti sudah mengarah kepada membatalkan puasa itu sendiri. Nah, sehingga hal-hal yang demikian coba kita belajar untuk menghindari. Soalnya apa? Ramadan kita ini belum tentu kita ketemu juga di tahun berikutnya. Kan kita tidak tahu umur kita kapan akan berjumpa dengan Yang Maha Kuasa atau dicabut nyawa kita ini. Nah, sehingga memaksimalkan umur usia berjumpa dengan Ramadan itu salah satu caranya menghormati Ramadan itu sendiri. Yaitu tidak melakukan hal-hal yang seperti ngabuburit tadi. Kontak fisik, ya, itu langsung. Justru itu nanti menimbulkan syahwat yang lebih tajam. Ya. Mungkin melihatnya ya tidak terlalu dengan memperbanyak istighfar mungkin atau memperbaiki wudhu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kontak batin, ya walaupun maknanya semua diikat di bulan Ramadan ini, tetapi nafsu yang ada dalam diri kita itu kita sendiri yang akan mengikatnya. Gitu. Iya. Kalau kita tidak ikat, dia bisa lepas kemana saja dan bisa menggerayang kemana saja. Gitu. Itu yang kita khawatirkan. Liar dia. Ya. Dari mata, orang bilang dari mata turun ke hati, tidak. Dari rasa turun ke hati juga bisa. Itu lebih tajam juga. Ya. Ya. Rasa penasaran dan lain sebagainya. Dan kita tidak mengatakan setan itu pandai, tidak. Diri kita, nafsu yang pada diri kita ini lebih pandai daripada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang imannya pas-pasan. Nah, hindarilah hal-hal yang seperti ini yang membuat kita nanti bisa terjerumus ke hal-hal yang membatalkan pahala puasa, apalagi dapat membatalkan puasa kita. Insya Allah. Iya, padahal puasa itu sendiri kan salah satunya itu adalah al-qudulil basar wa sanalil faraj. Iya. Qudulil basar itu tadi ya, menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Ketika sore kita melihat pemandangan, kemudian kita melihat hal-hal yang diharamkan misalnya oleh yang aturan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kita sudah menjerumuskan diri kita ke sesuatu yang negatif, gitu, hal-hal yang sia-sia. Berarti ngabuburit ini sebaiknya dihindari. Diganti saja dengan diskusi positif misalnya. Ya. Belanja silahkan, tetapi sebut keperluannya saja. Selesai belanja jangan ada berlama-lama di pasar dan tempat belanja itu, langsung kembali kemudian ganti dengan hal-hal yang positif. Kalau diskusi ilmiah mungkin dan lain sebagainya. Yang banyak itu sekarang bukber itu, Tuan Guru, buka bareng sama anak-anak muda itu. Kadang-kadang itu menjadi tempat apa namanya bercengkerama dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang yang bahaya itu kan melewati batas-batas yang sudah ditentukan. Betul, bukber itu bagus. Menjalin tali silaturahim di bulan Ramadan. Juga mempererat rasa ukhuwah Islamiyah kita, ya, persaudaraan sesama Muslim kita. Juga sesama mahasiswa mungkin ya, yang biasanya tidak makan enak di kos-kosan karena kurang sanggup dan lain sebagainya. Dalam bukber itu dia bisa membagi rezeki dan lain sebagainya. Tetapi niat yang baik ini juga harus disertakan dengan tingkah laku dan pribadi yang baik. Jangan sampai niat yang baik tidak menimbulkan kebaikan, justru menimbulkan keburukan. Nah, mana contohnya misalnya ya bercengkrama dan lain sebagainya sampai meninggalkan sholat sunat tarawih misalnya kan, kemudian meninggalkan sholat wajib isya misalnya atau maghrib keterlaluan, terlambatnya karena berbuka bersama. Nah, silaturahim di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Buka bersama itu menambah tali silaturahim, silahkan.
Tetapi yang dilarang adalah ketika kita melakukan sesuatu kebaikan sampai meninggalkan kewajiban. Nah, ini hati-hati. Itu yang akan membawa kita ke arah negatif. Nah, itu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian nih, pertanyaan selanjutnya yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda itu adalah menghabiskan waktu selama puasa dengan bermain game online. Ya, karena kalau hanya tiduran tuh biasa katanya malah tambah lapar gitu. Tapi kalau dengan game online ataupun main PS PlayStation misalnya, jadi waktu itu menjadi tidak terasa gitu. Nah, itu kira-kira gimana itu, Ustaz? Ya, anak muda ini yang kita larang begini juga sudah zaman mereka seperti ini. Susah juga kita. Ketika mereka mungkin dengan membaca Quran mereka bosan, ya, mereka baca Quran, harusnya di Ramadan itu banyak waktu untuk menghatam Al-Quran, ya, memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemudian dia bosan, kemudian dia cari kesenangan lain dengan game online itu, ya bisa saja, asalkan tidak meninggalkan tadi kewajiban-kewajiban yang ada, ya, sah-sah saja, kan gitu. Tetapi kalau sampai meninggalkan kewajiban seperti meninggalkan sholat 5 waktu dalam Ramadan, saya puasa Pak, tetapi saya tidak sholat. Nah itu kan gimana itu? Ya, justru di Ramadan itu kita meningkatkan ibadah. Nah, kalau bisa ditinggalkan ya tinggalkan saja, kurangkan. Kalau tidak bisa ditinggalkan secara langsung kurangkan. Perbanyak bacaan Al-Quran dan istighfar. Ya. Kemudian kalau tidak bisa ditinggalkan ya sama dengan nonton misalnya drakor. Ya, mahasiswi kita sedang nonton drakor. Nonton drakor dari pagi sampai sore misalnya sampai menjelang maghrib. Ya itu kan ndak etis itu ya. Ya, tidak meningkatkan keimanan kita. Carilah kegiatan yang sekiranya meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita untuk mendapatkan gelar takwa itu. Lebih baik mengisi dengan hal-hal yang positif, yang lebih positif begitu ya. Iya, begitu. Itulah adanya. Membaca Al-Quran. Iya, kalau itu membosankan ya sesekali ngelihat game online ya silahkan. Boleh. Atau nonton drakor ya silahkan. Tetapi kan nanti juga drakor itu nanti ada adegan-adegan panas itu. Itu nanti bisa menimbulkan syahwat itu lagi kan gitu. Nah, hindarilah kalau bisa dihindari, jangan sampai dilakukan. Karena itu menimbulkan dampak negatif kepada yang berpuasa tadi. Oke. Iya. Jadi itu beberapa pertanyaan dari pemirsa. Jadi sudah sangat jelas ya apa yang dipaparkan oleh Tuan Guru kita pada sore hari ini. Daripada mengisi dengan hal-hal yang tidak baik, Ramadan ini lebih baik kita mengisinya dengan hal-hal yang positif, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, memperbanyak sholat sunnah dan lain sebagainya, sehingga di akhir Ramadan kita berharap bahwa kita mendapatkan predikat insan yang muttaqin itu ya. Kita berharap semua kita, baik pemirsa yang di rumah juga, bahwa di akhir bulan puasa ini kita mendapatkan predikat muttaqin itu. Terima kasih Tuan Guru sekali lagi atas penjelasannya yang sangat rinci. Semoga ini bisa menjadi panduan bagi pemirsa di rumah ya, bagi kita semua juga, sehingga bisa mengisi hal-hal atau bulan puasa di tahun 1440 Hijriah 44 Hijriah ini dengan hal-hal yang positif. Demikian pemirsa, kami pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Tuan Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.